Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako. Alasan saya memilih tempat ini sebagai tempat untuk menyusun laporan harian magang saya dan berkumpul bersama teman, karena juga tempatnya nyaman, enak untuk dipakai nongkrong-nongkrong sama teman. Selain pemandangannya bagus, tempatnya juga enak, adem. Biasa saya berkunjung ke tempat ini kadang pada saat jam istirahat makan sama teman, kadang juga di sore hari pada saat penyusunan laporan magang saya. Menurut saya pelayanan tempat ini sangat bagus, orang-orang di sekitarnya sangat ramah, dan juga pelayanan pemesan makanannya sangat cepat dan harga-harga makanannya murah meriah. Siapa? Tarisa, Umurnya berapa? 22 tahun. Sekarang profesinya Pelayan di kasir. mulai dari jam berapa biasanya di sini? Oh, kalau saya dari habis maghrib sampai malam. Sampai malam. Berarti ini mau ini ya? Mau kerja sudah ini ya? Sama penggambar ya? Iya. Biasanya gantian sama teman atau bagaimana, ada shift-shiftnya? Ada Ada. dari sore, siang itu sudah dari jam 11 sudah buka. Standarisasi pelayanan di Tanaris kalau boleh tahu bagaimana ya? Rapi, jujur, kita gitu maksudnya yang kompeten. Oh, kompeten ya? Iya. Oke, baik. Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah pakai cash saja atau bisa juga dengan melalui ATM? Bisa dua-duanya. Bisa Jadi dua-duanya. bisa yang mau bayar cash, yang mau bayar pakai ATM. Bagaimana kasirnya bisa tahu kalau ini misalnya list pesanan pelanggan duduk di mana gitu? Oh, kalau itu kita sudah tanyakan memang dari kita, itu ditulis di pelayannya. Ada pelayannya tulis, terus habis itu kan pelayannya tahu di mana tadi mejanya dia mau pesan, terus nanti diberitahukan ke yang buat, nanti dia yang antar. Oke. Sekali-sekali sih. Biasanya kesini untuk kegiatan apa? Hanya nongkrong atau ada kerja tugas? Biasanya meeting organisasi atau adakan bazar di sini. Bagaimana tanggapan kakak tentang suasana di sini, misalnya kebersihan atau kenyamanan tempatnya? Kalau untuk suasananya sih bagus. Di sini tidak terlalu bising. Terus kebersihannya juga terjaga. Apalagi tempat parkirnya luas, jadi lumayan nyaman di sini. Selanjutnya, seberapa penting kebersihan menurut kakak, kebersihan tempatnya? Kalau menurut saya, apalagi di tempat makan seperti ini, kafe begini, kebersihan itu sangat penting ya, supaya kita juga makan dengan nyaman, lebih enak makannya, seperti itu. Pas kesini tuh pernah kakak dapat mejanya kotor, belum dibersihkan? Kalau pengalaman pribadi sih belum pernah. Belum pernah ya. Selamat malam pemirsa Indonesia, saya Bias Nur Anggreni. Saya Putresya. Saya Musdalifah Jalaluddin akan menemani malam kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita simak, inilah informasi selengkapnya. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2019 menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan keempat tingkat penggunaan narkoba di Indonesia. Selama ini Sulawesi Tengah menjadi pasar bagi peredaran narkoba jenis sabu asal Malaysia yang dibawa para bandar melalui jalur laut dari Kalimantan. Memang masih begitu banyak penyalahgunaan narkoba di masyarakat kita, khususnya Sulawesi Tengah. Lantas seperti apa sih efek dan bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba ini? Beberapa efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dapat dirasakan penggunanya seperti memiliki efek pertama, kecanduan, kedua meningkatkan resiko infeksi penyakit berbahaya, kanker dan impotensi. Yang ketiga memiliki dampak buruk jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat memengaruhi kesehatan mental pengguna. Yang kelima dapat mengakibatkan kerusakan fungsi organ seperti hati dan paru-paru. Selain dampak bagi kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga dapat meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat. Bahaya sabu bagi kesehatan memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi.
Karena itu, mari kita bersama-sama menjauhi narkoba. Masih banyak jalan lain yang lebih positif jika kita ingin mencari kebahagiaan ataupun ketenangan. Maka dari itu, perlu adanya edukasi terkait bahaya narkoba dilakukan mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah maupun perguruan tinggi. Narkoba adalah sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Bahaya narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi psikis penggunaannya. Narkoba juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bahkan bisa menimbulkan gangguan yang sifatnya permanen pada beragam organ tubuh. Meskipun terdapat beberapa jenis narkotika yang diperbolehkan dipakai untuk pengobatan, namun harus berdasarkan pengawasan ketat atau resep dari dokter. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Siapa saja berpotensi terjerumus dalam narkotika, mulai dari remaja, orang tua, public figure, dan lain sebagainya yang dapat terjerumus dalam konsumsi narkoba. Ada beberapa dampak mengonsumsi narkoba bagi kesehatan manusia, yaitu dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, buruknya kualitas hidup, dan kematian. Helinesia, bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Ada berbagai faktor penyebab generasi muda terjerumus kecanduan obat-obat terlarang tersebut, seperti lingkungan tempat tinggal, sekolah, pergaulan, dan tempat kerja. Jenis narkoba yang sering kita dengar adalah ganja, sabu, kokain, dan heroin. Adapun bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda adalah yang pertama, dapat berpengaruh ke fisik dan psikis seperti badan menjadi kurus dan kesehatan mental menjadi terganggu karena sudah kecanduan. Yang kedua, gangguan halusinasi dan gangguan kecemasan. Ketiga, kerusakan sel otak dan saraf. Keempat, sulit mengontrol emosi. Dan yang kelima, parahnya narkotika juga bisa menyebabkan kematian akibat overdosis. Pemirsa Kalinesia, itulah bahaya penyalahgunaan narkotika dan tidak memandang dari kalangan manapun. Jadi sangat penting bagi generasi muda untuk mengetahui resiko tersebut agar bisa dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Saya dan tim Kali TV undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.